Baik saudaraku, sesungguhnya seseorang yang mempunyai kelebihan, yaitu amrun khariqun lil adah, bisa diketahui bahwa itu karamah atau bukan, artinya itu istidraj atau sihir, atau itu khurafat atau kabar dusta. Itu melalui dua cara. Yang pertama yaitu mubasyarah. Kalau mubasyarah, ada orang punya kelebihan, ternyata orangnya orang saleh, orang baik, maka kelebihannya itu bagian dari karamah atau maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang dari orang yang tidak baik, tidak saleh, bahkan dari orang yang tidak mengerjakan amal baik atau hanya banyak mengerjakan dosa, bahwa itu bagian dari istidrat atau sihir. Begitu. Terus yang kedua, itu tidak mubasyarah, artinya bahwa karamah itu diceritakan oleh orang. Bagaimana? Apakah itu karamah atau khurafat? Nah, nanti begini. Jadi kalau akhbar itu ada hubungannya dengan karamah atau itu dongeng dusta atau khurafat. Karena yang dinamakan khurafat itu, kata Qadhi Iyad, Imam Qadhi Iyad, adalah haditsun la haqiqatalah. Sebuah cerita kejadian yang tidak pernah terjadi, artinya berbohong, cerita bohong. Begitu. Maka akhbarus sahihah itu yang diperlukan, bahwa itu betul-betul karamah. Ditinjau dari apa? Dari matan dan sanadnya. Contoh, ada seorang sahabat yang diceritakan melalui sanad yang sahih, juga matannya juga sahih. Orangnya yang diceritakan adalah tokohnya historis, seorang sahabat, seorang yang saleh. Siapa itu? Yaitu namanya Ubad bin Bishr dan Usaid bin Khidir radhiyallahu taala anhuma. Beliau di waktu malam berjalan, keluar sinar dari tubuhnya, ada yang mengatakan dari matanya, sehingga menerangi gelapnya malam. Itu diceritakan melalui hadis sahih, riwayat sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Dan matanya ini sahih karena tidak bertentangan dengan syariat. Begitu. Maka ini masuk dari bagian wajib dipercaya, karena ini bagian dari karamah. Begitu. Terus ada juga orangnya histeris, kabarnya sahih. Seperti karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Matannya tidak bertentangan dengan syariat, sanadnya sahih, kabar yang diceritakan sahih, melalui rentetan rijal yang bisa dipertanggungjawabkan, maka itu wajib dipercaya dan hukumnya wajib mempercayai karamah tersebut. Namun kalau sanadnya sahih tapi matannya tidak sahih, tidak wajib dipercaya, walaupun itu disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bisa dikatakan itu khurafat, cerita dusta yang didustakan oleh orang yang menisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apalagi yang lain. Begitu. Contoh, Imam Az-Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala jilid 2 halaman 450 mengatakan begini: laisa fi kibaril masyayikh man lahu ahwalun wa karamatun aktsar min Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lakin
Artinya para masyayikh ini tidak ada yang lebih banyak karomahnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak ada yang melebihi beliau. Kata Imam Az-Zahabi, lakin katsiran minha la yasih, tapi kebanyakan itu tidak sah. Wa fi ba'di dzalika asya mustahilah, sebagian itu menceritakan tentang sesuatu cerita yang tidak masuk akal. Begitu. Itu statement yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi. Terus juga Ibnu Katsir mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu lahu ahwalun salihah wa mukasyafat. Beliau mempunyai banyak kelebihan. Namun walittibaihi wa ashabihi fihi maqalat yadhkuruna anhu aqwalan wa af'alan wa mukasyafat aktsaruha maghalat la tuqbalu. Artinya yang diterima itu matan atau isi dari karomah itu tidak bertentangan dengan syariat, baru diterima. Dan yang menceritakan itu thiqah. Kalau yang menceritakan tidak thiqah, tidak wajib percaya. Walaupun tokohnya betul-betul punya karomah, karomahnya itu tidak dipercaya, tidak jadi masalah. Begitu. Makanya bagaimana cara membedakan bahwa itu karomah benaran atau tidak? Kita kembali kepada kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu Fathul Bari jilid 12 halaman 385. Beliau berkata, amrun khariqul lil ada itu qad yaqa'u lizindiq bi tariqil irwa kama yaqa'u lis-sadiq bi tariqil karamah wal ikram. Jadi karamah itu, kelebihan itu ada kalanya diberikan kepada orang yang fasik sebagai istidraj atau sihir, atau diberikan kepada orang yang saleh yang merupakan bentuk karomah dan pemuliaan. Bagaimana membedakan karomah secara matan, tidak secara sanad? Isi dari karomah itu, wa innama tahsulut tafarruq bainahuma bittiba'il kitab was sunnah. Artinya karomah itu bisa dikatakan karomah yang betul-betul karamah, bukan sebuah cerita dusta atau khurafat, apabila isinya itu karamahnya tidak bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah. Apabila sudah bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka itu tidak boleh dikatakan karamah, tapi itu harus dikatakan khurafat. Seperti cerita bahwa Allah meliburkan malaikat yang menulis amal kejelekan manusia seantara alam dunia ini di waktu lahirnya Syekh Abu Bakar bin Salim sampai wafat, diliburkan oleh Allah. Nah, itu sudah melanggar syariat, wajib tidak dipercaya, dan harus dikatakan itu cerita yang menyesatkan dan cerita khurafat yang dusta. Juga seperti orang Mi'raj melebihi Nabi 7 kali atau 70 kali setiap malam, bahkan menaiki kambing. Nah, itu wajib tidak dipercaya karena itu sudah mukhalafah lil kitab was sunnah. Karena itu kata as-sunnah bagian dari khususiyah kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang terjadinya Mi'raj tersebut. Dan menaiki sampai menembus Sidratil Muntaha itu khususiyah bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril pun tidak bisa. Terus seperti mengatakan bahwa para wali itu bisa mentasarrufkan al-kaun, wajib tidak diterima itu, karena Allah itu la syarikalah fil mulkihi, lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyun minadh-dhulli
wa kabbirhu takbira. Jadi cerita-cerita seperti itu harus ditinjau.